kemudian jihad misalnya, itu semua butuh gerakan-gerakan. Jadi nggak mungkin bertemu antara Islam dengan orang-orang yang vakum ataupun malas, itu nggak mungkin. Ya, Islam selalu menyuruh kita bergerak. Walaupun kita sudah tahu besok akan terjadi kiamat, tidak ada kata-kata putus asa. Kita yakin kalau kita tancap maka kita akan mendapatkan pahala dari pohon tersebut. Karena memang Allah mengatakan fahuwa hasbu. Allah akan jadi pencukup baginya, maksudnya semua kebutuhan dia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Tahukah kita ada satu kunci yang membuat hati tenang, pikiran lapang, dan rezeki datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Itulah tawakal kepada Allah. Islam mengajarkan kita untuk optimis, untuk terus bergerak, berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Khalid Basalamah tentang makna tawakal yang sesungguhnya. Bagaimana tawakal bisa menenangkan hati kita, melapangkan pikiran kita, dan bahkan menjadi jalan datangnya rezeki. Sahabat sekalian, mari kita mulai dengan hal mendasar. Islam adalah agama optimisme. Tidak ada kata pesimis bagi seorang muslim. Islam melarang umatnya bermalas-malasan, karena dalam setiap gerakan ada keberkahan. Mari kita dengarkan penjelasan tentang hakikat tawakal yang sejati dari Ustadz Khalid Basalamah. Bapak Ibu sekalian, perlu Anda ketahui bahwasanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan kita sebagai penganutnya atau agama Islam agar selalu berusaha. Islam ini agama bergerak. Islam paling membenci malas, paling benci putus asa. Islam paling membenci orang dendam. Semuanya yang buruk-buruk itu tidak ada. Yang ada optimisme. Kita selalu bisa, kita selalu bergerak. Dan dalam sebuah syair disebutkan oleh seorang muslim, taharrak fa inna fi harakati barakah. Selalu bergerak, produktiflah, karena itu akan mendatangkan keberkahan. Ya. Nabi SAW selalu berlindung dari malas, tidak mau bergerak, tidak mau beraktivitas, tidak mau produktif. Itu semua Nabi SAW berlindung kepadanya. Sampai beliau menjadikan doa khusus setiap kali mau salam membaca itu ya. Wa'udzubika minal kasali wal jubn. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan juga pengecut. Ya. Karena memang Islam adalah agama bergerak. Kita lihat sendiri aktivitas kita ya. Sholat ada gerakan badan. Kita kemarin tawaf, iya. Kita sa'i, jalan. Ya. Jadi memang agama ini agama bergerak sebenarnya. Kita bisa lihat seperti itu. Kemudian juga banyak aktivitas yang lain, seperti kita kalau ingin mendapatkan pahala dari nafkah kita bekerja, ingin berinfak, bangun masjid, kemudian jihad misalnya, itu semua butuh gerakan-gerakan. Jadi nggak mungkin bertemu antara Islam dengan orang-orang yang vakum ataupun malas, itu nggak mungkin. Ya, Islam selalu menyuruh kita bergerak. Bahkan kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tumbuhan, dan dia tahu besok terjadi kiamat, tetap dia tancapkan. Walaupun kita sudah tahu besok akan terjadi kiamat, tidak ada kata-kata putus asa. Kita yakin kalau kita tancap maka kita akan mendapatkan pahala dari pohon tersebut. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pada saat sudah sangat tua, rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih semua, sudah sangat tua. Di atas 90 tahun masalah umur beliau. Beliau meletakkan memegang bibit pohon kurma. Dan kita tahu pohon kurma ini mirip pohon kelapa, dia cukup lama baru berbuah gitu. Walaupun nanti setelah berbuah umurnya juga panjang ya. Jadi pohon-pohon yang umur panjang itu seperti buah kurma, buah zaitun, ya itu bisa sampai ratusan tahun umurnya gitu. Nah, tapi beliau pada saat itu pegang bibit kecil, lalu beliau ingin menanamnya. Maka beliau tancapkan ke tanah. Setelah ditutup dengan tanah, ada orang-orang yang datang mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, kapan kira-kira Anda akan menikmati pohon kurma ini? Kapan Anda akan menikmatinya? Maksudnya mereka pikir ini pohon masih lama, mungkin 15-20 tahun kemudian baru berbuah gitu.
Maka beliau tersenyum sambil mengatakan, sesungguhnya kalau aku tidak bisa menikmatinya, maka akan dinikmati oleh orang yang datang setelahku. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak ada seseorang yang menanam sebuah pohon, ya kemudian dinikmati pohon itu oleh manusia, jin, atau hewan-hewan, kecuali penanamnya akan panen pahalanya. Maka betul-betul dalam Islam selalu aja ada optimisme. Dan Nabi SAW juga mengatakan, aku sangat tidak suka dengan pesimis. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, ya, dan seterusnya. Tetapi aku sangat suka dengan al-fa'al. Dan makna al-fa'al adalah kalimat optimis. Saya bisa, saya akan mampu, saya akan raih. Teman-teman sudah tahu belum kalau para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, ada di antara mereka yang masuk Islam umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun. Tapi mereka tidak putus asa untuk menghafal Al-Quran. Mereka tidak putus asa tetap untuk meninggal mati syahid di medan perang. Mereka tidak putus asa untuk tetap datang menuntut ilmu. Ya. Sampai ada di antara sahabat yang datang ke masjid untuk belajar ataupun sholat 5 waktu itu harus ditopang oleh teman-temannya karena tua dan lemahnya. Tapi seperti itulah Islam mengajarkan agar setiap orang penganutnya, setiap muslim itu selalu optimis dan selalu bergerak. Nah ini poin penting yang merupakan pondasi tawakal. Karena tawakal artinya adalah orang bekerja dulu, setelah dia bergerak bekerja, agar dia bisa sukses, maka dia kemudian menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah tahu bahwa tawakal berarti bergerak, berusaha, dan tetap optimis. Tapi seringkali ada yang salah paham, mengira tawakal itu sama dengan pasrah tanpa usaha. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan, ikhtiar dulu, baru serahkan hasilnya kepada Allah. Mari kita lanjutkan ke sesi yang kedua, tentang perbedaan antara tawakal yang benar dan tawakul yang keliru. Penjelasannya akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang tawakal ini. Maksudnya bekerja dulu, setelah bekerja perbuatan apapun walaupun kecil, apalagi kalau sampai besar, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Beliau mengatakan terjemahannya kurang lebih, hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jal untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat, menyerahkan semua urusan kepadanya serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahagia dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Ada bedanya antara tawakal dengan tawakul. Kalau tawakal, teman-teman sekalian, dia berusaha dulu kemudian dia kembalikan kepada Allah. Dan ini dipastikan orang yang seperti ini akan terpenuhi. Apapun yang dia sudah usahakan akan mencapai nilai titik klimaksnya dalam kesuksesan kalau dia setelah berusaha dia tawakal. Dia bekerja dulu, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Dia mulai belajar, baru dia tawakal kepada Allah. Jadi dia ikhtiar dulu. Maka dipastikan nanti hasil ikhtiarnya atau upayanya walaupun itu kecil, yang penting bukan sesuatu yang diharamkan dalam agama, pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Dan pasti akan meraih apa yang dia inginkan. Seperti itulah. Yang penting dia ikuti hasil perbuatannya kepada tawakalnya. Dan kalau tawakul adalah seseorang yang menggantungkan sesuatu pada Allah tapi tanpa ikhtiar. Nah, cara memahaminya begini. Pernah di Masjid Nabawi ini, masjid di depan mata kita yang alhamdulillah kita bisa sholat sekarang. Itu Bapak Ibu sekalian, ada satu sahabat, dia ingin mendengarkan pengajian Nabi SAW. Begitu dia mau masuk masjid, dia lagi pegang tali kekangan untanya, kemudian dia ragu antara ikat atau enggak ya. Terus dia bilang, sudahlah, saya tawakal kepada Allah. Tidak diikat, kemudian dia mau masuk pengajian. Begitu kakinya menginjakkan kaki ke pintu masjid, untanya lari. Maka dia pun sibuk mengejar unta tersebut, dan unta ini larinya cepat sekali, dan dia kalau lepas susah untuk ditangkap. Makanya Nabi SAW menggambarkan orang yang punya hafalan Al-Quran, kemudian dia tidak menjaganya. Kata Nabi SAW, ya, itu ibarat unta yang lepas. Susah sekali untuk ditangkap. Karena unta itu apalagi kalau sudah lepas di padang pasir, ya, dia bisa hidup 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum.
Mungkin kalau manusia sudah lemas, tapi unta bisa. Karena unta itu kalau minum air, teman-teman sekalian, dia bisa minum air sampai sekian liter yang air itu tersimpan di satu kantong di dalam perutnya, dan itu tidak bercampur baur dengan darah, dengan kotoran. Jadi kapan dia haus, ada satu sistem di tubuh unta itu yang bisa membuat air itu jalan membasahi tenggorokannya kemudian masuk kembali. Makanya orang-orang dulu itu kalau jalan, mereka kebanyakan menunggangi unta. Termasuk Nabi SAW dan para sahabat kalau perjalanan jauh mereka pakai unta. Kalau mereka kehabisan bekal makan dan minum, untanya disembeli, dimakan dagingnya, kantong airnya itu dipakai minum airnya. Yang Allah mengatakan wa ilal ibili kaifa khuliqat. Lihatlah bagaimana unta itu diciptakan, gitu ya. Karena keajaiban yang luar biasa yang ada pada unta itu. Nah. Baik teman-teman sekalian, sahabat ini mengatakan, saya bertawakal kepada Allah. Lalu dia masuk masjid, untanya lari. Dia kejar, tidak ketemu untanya. Sudah lepas, karena masa dulu mungkin kalau saya sekarang mungkin masih lebih mudah lah dalam kota. Mungkin orang bisa menghalangi dengan kendaraan dan segala macam. Mungkin ada senjata yang melumpuhkan misalnya. Kalau zaman dulu sulit sekali. Maka dia pun kembali ke masjid, pengajian sudah selesai. Karena Nabi SAW tanya, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi ceritanya begini. Kata Nabi SAW, keliru. Iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu, baru bertawakal kepada Allah. Jadi harus ada ikhtiar dulu, baru serahkan kepada Allah. Berapa banyak orang yang justru menganggap ini adalah hal ya, tidak penting. Mereka menganggap tidak penting untuk ya, berusaha dulu baru serahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita nggak usah kunci mobil, nggak usah kunci rumah, toh nanti tawakal kepada Allah. Masuk maling, diambil, jadi kan? Nah seperti itu kurang lebih. Jadi kita harus memahami masalah ini. Masya Allah, dari sini kita paham, tawakal itu bukan meninggalkan usaha, melainkan menyempurnakan usaha. Lalu apa balasan bagi orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah? Rasulullah SAW memberi kabar gembira, Allah akan mencukupi rezeki hambanya yang bertawakal. Apapun kebutuhannya, Allah cukupkan dengan caranya yang penuh hikmah. Mari kita simak keutamaan besar dari tawakal di sesi yang ketiga ini yang akan dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Tawakal kepada Allah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Kalau teman-teman sudah berusaha, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan, selama itu baik Allah akan berikan kepada kita, atau kalau itu buruk Allah akan selamatkan kita dari mara bahayanya, maka kita akan mendapatkan poin pertama, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3, potongan ayatnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Jadi ini pencukup ini, Ibnu Rajab mengatakan tawakal adalah seutama-utama sebab untuk mendapatkan rezeki. Karena memang Allah mengatakan fahuwa hasbu. Allah akan jadi pencukup baginya, maksudnya semua kebutuhan dia akan ya, dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu surah At-Talaq ayat 3 ini sebelumnya itu Allah menyebutkan ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia patuh kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka kepadanya ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Oleh karena itu kata Allah, siapa yang mengembalikan urusan hasil daripada perbuatannya kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup terhadap semua kebutuhan dia. Jadi disebabkan karena tawakal inilah kita akan mendapatkan ya, kecukupan. Di dalam sebuah ya, riwayat, Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, berhubungan dengan tafsir surah At-Talaq ayat 3 tadi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna an-nasa kulluhum akhadhu biha lakafathum ya, lakafathum."
Kalau seandainya manusia itu mengambil nasihat ini, dia betul-betul berusaha dulu, tidak vakum, kemudian mereka menyerahkan hasilnya kepada Allah, niscaya pasti ayat ini akan mencukupi baginya. Karena Allah telah menjanjikan, ya, yaitu seandainya manusia betul-betul bertakwa kepada Allah dan bertawakal, maka sungguh segala urusan dunia dan agama mereka akan mereka dapatkan. Akan mereka dapatkan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan dalam tafsir surah At-Talaq ayat 3, tafsir At-Tabari, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menyandarkan hatinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Memberikan kecukupan baginya. Masya Allah, sungguh luar biasa keutamaan tawakal. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak berusaha, tidak bergerak, namun tetap mendapatkan rezeki? Apakah itu benar-benar keberkahan atau justru ujian? Mari kita dengarkan penjelasan penting di sesi keempat tentang bahaya meninggalkan tawakal kepada Allah yang kembali akan dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Baik, bagaimana Ustadz memahami poin tentang rezeki yang bisa datang kepada seseorang, ya, walaupun dia tidak berikhtiar, dengan memahami masalah tawakal. Di sini dirincikan oleh para ulama. Ada memang di antara rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa upaya, memang ada. Dan ini tidak ada urusannya sama tawakal. Karena memang Allah berikan dia semacam bonus, seperti oksigen yang kita hirup, cahaya yang ditangkap oleh mata, telinga yang didengar, suara yang didengar oleh telinga misalnya, ucapan kata-kata yang terucapkan dari lisan kita misalnya. Semua itu kan memang tanpa upaya dari kita, tapi Allah kasih gitu kan. Memang ada begini, ini tidak ada hubungannya sama tawakal. Karena memang ini dasarnya tanpa upaya sudah bisa. Tapi yang berhubungan dengan harus ada upaya, seperti kita lapar misalnya. Tidak bisa kita bilang, ya Allah saya lapar, hilangkan lapar saya, lalu hilang. Enggak, sistem yang Allah buat, kita cari makanan, kunyah dulu makanan itu, diproses di usus kita, kemudian laparnya hilang. Kita capek misalnya, Allah buat kita mengantuk, kita berikhtiar, bergerak untuk istirahat, kemudian baru hilang, dan seterusnya. Begitu juga dengan haus, kita berdiri, kita mencari air misalnya, minum, kemudian baru ya haus tersebut hilang. Nah ini perlu difahami. Sehingga akhirnya selain daripada hal-hal yang sudah Allah tentukan tadi itu, ya memang butuh gerak, maka harus bergerak. Tidak boleh tidak. Namun jangan cuma sekedar bergerak ya. Kalau hanya sekedar bergerak lalu bangga dengan hal tersebut, tidak menyandarkannya kepada Allah, maka ini mirip nanti kasusnya Qarun. Qarun tadinya orang miskin dari kaum Nabi Musa. Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran kalau Qarun adalah dari kaum Musa. Dia tadinya miskin sekali dan ahli ibadah. Dalam beberapa riwayat disebutkan. Tetapi yang terjadi adalah pada saat dia bertemu dengan Nabi Musa suatu waktu, lalu dia mengatakan, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar dibukakan rezeki untukku. Nabi Musa AS pun berdoa, akhirnya dibukakan pintu rezeki. Dia jadi mahir untuk mengelola emas, sampai akhirnya dia menjadi seorang pengusaha emas yang sukses. Tapi uniknya, setelah dia mendapatkan semua itu, dia malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah tidak mau keluarin zakat hartanya, malah dia bekerja sama dengan Fir'aun untuk mencelakakan Nabi Musa, sampai akhirnya Allah jadikan tanda-tanda kebesaran bagi Bani Israel ya, dan juga bagi Fir'aun. Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan seluruh istanahnya dan harta-hartanya. Dan Nabi Musa AS mengatakan tidak akan pernah ada yang bisa mendapatkan harta Qarun itu. Indonesia biasa bilang harta karun ya. Nah itu sebenarnya namanya Qarun, karena semua harta dia dan dirinya ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala di satu lokasi yang pada saat itu di daerah Mesir, tapi sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa mendapatkan harta simpanan Qarun itu. Karena Nabi Musa AS menjelaskan itu setelah dibinasakan sama Allah di depan mata Bani Israel, di depan Fir'aun, mereka tahu betul istananya Qarun sangat besar, menyaingi istananya Fir'aun, hartanya banyak melimpah, pegawai-pegawainya banyak, sampai digambarkan dalam Al-Quran untuk mengangkat kuncinya saja, kunci pembuka gudangnya butuh banyak laki-laki yang kuat-kuat saking banyaknya hartanya. Maka pada saat itu Allah binasakan, dan waktu itu ada sebagian dari Bani Israel coba mau ngorek-ngorek karena tahu titik rumahnya di mana. Lalu lewatlah sebagian orang-orang beriman mengatakan Allah telah turunkan firman-Nya kepada Nabi-Nya Musa kalau harta itu tidak akan ditemukan selamanya sampai hari kiamat. Maka Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran karena dia
Tidak menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia anggap itu semua kemampuan dia. Oh bapak sama ibu pintar ya, cerdas ya sampai profesor. Ya itu karena memang saya hebat. Nah ini berbahaya sekali. Mirip sama Qarun. Alhamdulillah Allah sedang amanahkan ini misalnya. Jadi memang saya cuma coba ikhtiar, Allah yang memberkahi. Nah itu contohnya. Nah, ini perbedaan antara orang yang tawakal dengan orang tidak tawakal gitu. Ya, itu poinnya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan ini yang telah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Khalid Basalamah, kita belajar bahwa Islam menanamkan optimisme dan semangat bergerak. Tawakal adalah berikhtiar lalu berserah kepada Allah. Allah menjanjikan kecukupan bagi hamba yang bertawakal, dan meninggalkan tawakal justru bisa menjerumuskan kita. Maka mari kita tumbuhkan keyakinan cukup Allah sebagai penolong kita. Dengan tawakal, hati menjadi tenang, pikiran lapang, dan rezeki pun datang dengan cara yang tak terduga. Semoga Allah selalu menjaga dan membalas kebaikan Ustadz Khalid Basalamah atas ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah memberi kesehatan, keberkahan umur, dan selalu melindungi Ustadz kita, Ustadz Khalid Basalamah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.